atau 907 dari Prodi D3 Manajemen Bisnis 2019 kelas B. Hari ini, saya akan mereview satu artikel yang berjudul Rantai Pasokan Global Pasca Pandemi Dunia. Perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina dan guncangan penawaran dan permintaan yang terbawa oleh arus krisis pandemi COVID membawa perubahan dan membuat produsen dimanapun untuk meninjau kembali rantai pasokan mereka. Namun, ada yang tidak berubah, yaitu konsumen akan terus menginginkan harga rendah dan perusahaan tidak mungkin memberikan harga yang lebih tinggi daripada harga pasar hanya karena mereka memproduksinya di rumah. Tantangan bagi perusahaan adalah membuat rantai pasokan mereka lebih tangguh tanpa melemahkan daya saing mereka. Untuk memenuhi tantangan tersebut, manajer harus memahami kerentanan mereka dan kemudian melakukan pertimbangan langkah sebagai berikut. Yang pertama adalah mengungkap dan mengatasi risiko tersembunyi. Sangat sulit bagi suatu perusahaan untuk memiliki luasnya kemampuan yang diperlukan untuk menghasilkan segala sesuatunya dengan sendiri. Produsen di sebagian besar industri lebih beralih ke pemasok dan subkoordinator yang hanya fokus pada satu area dan lebih spesialis daripada harus bergantung pada banyak orang, seperti pengaturan penawaran manfaat. Perusahaan memiliki banyak fleksibilitas ke dalam produk dan dapat memasukkan teknologi apa saja yang terbaru. Tetapi, perusahaan dibiarkan rentan ketika perusahaan bergantung pada satu pemasok di suatu tempat yang jauh dari jangkauan perusahaan untuk komponen penting. Jika pemasok itu memproduksi barang hanya pada satu pabrik, risiko gangguan perusahaan akan lebih tinggi. Yang kedua, itu ada identifikasi kerentanan. Memahami di mana letak risikonya sehingga perusahaan dapat melindungi kerentanan sedini mungkin, memakan waktu yang banyak dan harga yang mahal. Tujuan dari proses pemetaan ini harus mengkategorikan pemasok sebagai beresiko rendah, sedang, ataupun tinggi. Untuk melakukan itu, perlu menerapkan metrik seperti dampak pada pendapatan jika sumber tertentu hilang, waktu yang dibutuhkan pemasok untuk pulih dari gangguan, dan ketersediaan barang alternatif. Jawaban atas pertanyaan di atas itu sebagian bergantung pada apakah kapasitas produksi perusahaan fleksibel dan dapat digunakan kembali saat kebutuhan berkembang. Setelah mengidentifikasi risiko dalam rantai pasokan, kita dapat menggunakan informasi itu untuk mengatasi dan mendiversifikasikan sumber penimbunan barang atau item utama perusahaan. Cara yang ketiga yaitu diversifikasi basis pasokan. Cara yang jelas untuk mengatasi ketergantungan berat pada satu sumber pasokan yang berisiko menengah atau tinggi adalah dengan menambah lebih banyak lagi sumber di lokasi yang tidak rentan terhadap risiko yang sama. Manajer harus mempertimbangkan strategi regional untuk memproduksi sebagian besar barang-barang utama di wilayah tempat mereka dikonsumsi. Membangun infrastruktur pemasok baru di negara atau wilayah yang berbeda akan memakan waktu yang banyak dan uang yang mahal. Produsen dalam negeri, tenaga kerja yang fleksibel dan cakap, serta efisiensi pelabuhan dan infrastruktur transportasi berarti akan tetap menjadi sumber yang sangat kompetitif untuk tahun-tahun yang akan mendatang. Karena Cina memiliki ekonomi terbesar kedua di dunia, penting bagi perusahaan untuk mempertimbangkan dan mempertahankan kehadirannya untuk menjual di pasarnya dan memperoleh intelijen kompetitif. Cara yang keempat yaitu menyimpan persediaan perantara atau safety stock. Jika pemasok alternatif tidak tersedia, perusahaan harus menentukan beberapa banyak stok ekstra yang harus disimpan untuk sementara dalam bentuk apa dan di mana sepanjang rantai nilai. Ini bertentangan dengan praktik populer just in time, pengisian ulang dan persediaan yang ramping. Tapi penghematan dari praktik itu harus ditimbang terhadap semua biaya gangguan, termasuk pendapatan yang hilang, harga yang lebih tinggi yang harus dibayar untuk bahan yang tiba-tiba kurang dan waktu yang diperlukan untuk mengamankannya. Cara yang kelima yaitu memanfaatkan inovasi proses. Ketika perusahaan mengalokasikan bagian dari rantai pasokan mereka, beberapa mungkin bertanya kepada mereka, pasokan ikut pindah bersama mereka atau mereka membawa beberapa produksi kembali ke rumah. Satu tantangan bagi perusahaan dengan dini produksi adalah bahwa ketika aset tersebut disusutkan sepenuhnya, pemimpin mungkin tergoda untuk mempertahankan daripada untuk berinvestasi di pabrik-pabrik yang lebih canggih dengan peralatan yang lebih baru dan kompetitif. Teknologi baru sudah menurunkan biaya dan lebih fleksibel di antara produk yang mereka produksi. Banyak dari kemajuan ini juga memberikan kesempatan untuk membuat pabrik lebih ramah lingkungan. Contohnya, yang pertama, otomatisasi. Pandemi telah membuat otomatisasi lebih menarik karena social distancing di pabrik-pabrik sangat dibutuhkan. Saat biaya otomatisasi turun dan orang-orang melihat bahwa robot aman bekerja sama dengan manusia, akan lebih banyak jenis pekerjaan yang dapat dilakukan. Kedua, ada teknologi pemrosesan baru. Manufaktur kimia terbaru menggunakan peralatan yang lebih sedikit energi dan pelarut, menghasilkan lebih sedikit limbah dan lebih murah dan mudah untuk dioperasikan.
Yang ketiga, ada manufaktur aliran berkelanjutan. Inovasi ini dapat secara signifikan meningkatkan ketahanan rantai pasokan untuk obat generik molekul kecil. Yang terakhir, ada manufaktur aditif, atau yang lebih dikenal sebagai percetakan 3D. Kemajuan pesat pada dalam pencetakan 3D ini adalah memungkinkan untuk menghasilkan ekonomi yang terus berkembang sebagai item dalam jumlah yang jauh lebih tinggi. Di banyak industri, teknologi seperti ini menjanjikan untuk mencari skala ekonomi dengan berpusat pada produksi di beberapa fasilitas besar. Perusahaan mengizinkan untuk mengganti pabrik besar yang melayani pasar global dengan jaringan pabrik yang lebih kecil dan terdistribusi secara geografis yang tahan terhadap gangguan. Langkah yang terakhir yaitu tinjauan kembali trade-off antara variasi produk dan fleksibilitas kapasitas. Di masa pandemi, saat permintaan melonjak, produsen berjuang untuk beralih dari pemasok satu segmen untuk memasok yang lain, atau dari membuat satu jenis produk menjadi membuat produk-produk yang lain. Memisahkan permintaan yang berbeda membuat perkiraan lebih sulit dan harus diusahakan memenuhi kebutuhan dengan mengganti produk yang sama selama periode yang kurang, menyebabkan perebutan yang nyata. Pelajarannya, perusahaan harus mempertimbangkan kembali pro dan kontra dari menghasilkan banyak produk yang variasi. Kesimpulan dari review yang sudah saya sampaikan tadi adalah gejolak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID telah mengekspos banyak sekali kerentanan dalam rantai pasokan dan menimbulkan keraguan tentang globalisasi. Manajer dimanapun harus menggunakan krisis ini untuk melihat jaringan pasokan mereka, mengambil langkah-langkah untuk memahami kerentanan mereka, dan kemudian mengambil tindakan untuk meningkatkan ketahanannya. Para pemimpin harus menentukan cara untuk membuat bisnis mereka bekerja lebih baik dan memberikan keuntungan yang lebih banyak lagi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.